Video ini tentang profil penelitian yang diadakan pada tahun 2025 dengan skema penelitian fundamental reguler. Penelitian ini didanai oleh Kemendiktisainstek Republik Indonesia dengan judul Model Artificial Intelligence untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi sampah di aliran kanal Kota Makassar. Ketua penelitian ini oleh Najirah Umar, Eskom, MT, dan Insinyur Billy Iden William Asrul, Eskom, MT, dan Dr. Engineering Yuyun, MT sebagai anggota peneliti. Pernah kebayang nggak kalau kecerdasan buatan bisa bantu bersihin sungai kita? Nah, di Makassar ada sebuah proyek penelitian yang keren banget yang coba menjawab pertanyaan itu. Mereka pakai AI buat ngatasin masalah sampah yang numpuk di kanal-kanal kota. Yuk kita lihat gimana sih cara kerjanya. Oke, untuk paham semuanya, kita harus mulai dari akarnya dulu. Jadi, kanal-kanal di kota Makassar ini yang harusnya jadi jalur air penting, sekarang malah penuh, bahkan tersumbat sama tumpukan sampah. Dan ini bukan lagi sekedar pemandangan yang nggak enak dilihat, tapi udah jadi krisis lingkungan yang serius. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar itu nunjukin angka yang bikin khawatir, 60%. 60% sampah yang nyumbat kanal itu ternyata plastik. Bayangin aja, lebih dari setengah penyumbatnya cuma dari satu jenis sampah itu. Dampaknya, ini langsung dirasain sama warga. Penyumbatan ini bukan cuma bikin banjir, tapi air yang kotor dan tercemar itu juga ningkatin risiko penyakit kulit dan infeksi. Jadi masalah lingkungan ini udah merembet jadi krisis kesehatan buat masyarakat. Nah, ini dia inti masalahnya. Cara-cara lama, cara manual yang biasa kita tahu, itu ternyata udah nggak cukup lagi. Jumlah dan jenis sampahnya makin banyak, jadi kita butuh solusi yang lebih cerdas, lebih cepat, dan tentunya lebih otomatis. Kebutuhan untuk inovasi itu jadi benar-benar mendesak. Disinilah peran teknologi jadi penting. Jadi penelitian ini punya misi buat menciptakan solusi cerdas. Semacam pendekatan baru yang diharapkan bisa mengubah cara kita memantau dan pada akhirnya mengelola sampah di perkotaan. Tujuannya spesifik banget, membangun sebuah sistem kecerdasan buatan yang seolah-olah bisa melihat sampah di kanal persis kayak mata manusia. Sistem ini dirancang untuk bisa mengenali jenis sampah secara otomatis, mengelompokkannya, dan yang paling penting, menganalisis data yang berhasil dikumpulkan. Nah, di bagian ini kita akan masuk ke inti teknologinya. Mari kita lihat rancangannya. Teknologi utamanya itu namanya Convolutional Neural Network atau biasa disingkat CNN. Anggap aja ini semacam otak AI yang khusus dilatih buat memproses gambar. Cara kerjanya itu mirip banget sama korteks visual di otak kita. Nah, inilah yang bikin teknologi ini cocok banget buat tugas identifikasi sampah secara visual. Tentu aja, AI ini nggak langsung pintar dari lahir. Dia harus dilatih dulu. Sekarang kita bakal lihat gimana para peneliti ini ngajarin si mesin buat bisa melihat dan ngenalin sampah. Diagram ini kelihatannya mungkin agak rumit ya, tapi ini intinya adalah rangkuman dari seluruh proses penelitian. Dari kiri ke kanan kita bisa lihat alurnya, mulai dari ngumpulin gambar mentah dari kanal, terus masuk ke tahap pemrosesan data, lanjut ke pelatihan berbagai model AI di tengah, sampai akhirnya evaluasi performa di bagian paling kanan. Ini semacam peta jalan yang akan kita bedah satu persatu. Biar gampang, kita pecah aja proses tadi jadi 4 langkah utama. Pertama, pengumpulan data. Di sini mereka ngambil hampir 1000 gambar langsung dari kanal. Kedua, pra-pemprosesan, di mana ribuan objek sampah ditandai satu-satu. Ini kerjaan yang butuh ketelitian tinggi. Ketiga, pelatihan. Nah, di sini 80% data dipakai buat ngajarin model AI-nya. Dan terakhir, evaluasi. Pakai 20% sisa data buat ngetes seberapa jago AI-nya. Terus, apa sih yang sebenarnya dipelajari sama AI ini? Nah, ini dia 5 jenis sampah paling banyak yang ada di data mereka. Kelihatan jelas banget kan, berbagai jenis plastik dari gelas sampai botol itu mendominasi. Ini sekali lagi jadi bukti seberapa besar masalah polusi plastik di sana. Biar prosesnya lebih cepat, para peneliti pakai trik cerdas yang namanya transfer learning. Jadi, daripada ngajarin AI dari nol, mereka pakai model yang udah pinter duluan dalam mengenali bentuk dan warna secara umum. Nah, pengetahuan dasar ini kemudian ditransfer dan difokusin ke tugas yang baru, ngenalin sampah. Jelas, cara ini jauh lebih cepat dan efisien. Nah, setelah semua proses ngumpulin data dan pelatihan yang rumit itu, sekarang waktunya kita lihat hasilnya. Seberapa bagus sih performa AI ini? Yuk kita lihat datanya. Ternyata, para peneliti ini nggak cuma pakai satu model aja. Mereka menguji 11 arsitektur AI yang beda-beda. Istilahnya diadu satu sama lain gitu buat lihat mana yang paling jago. Jadi, siapa juaranya? Setiap garis warna-warni ini mewakili satu dari 11 model AI. Kita bisa lihat kan, performanya beda-beda. Ada yang jago di satu hal tapi lemah di hal lain. Tapi, coba perhatiin, ada satu garis yang konsisten ada di paling atas di keempat metrik. Oke, tabel ini nunjukin 4 jagoan teratas. Dan pemenangnya adalah ConvNext Tiny. Model ini tuh konsisten banget, unggul di semua metrik. Coba deh lihat skor presisinya, nyampe 0,99. Itu luar biasa loh. Artinya apa? Artinya kalau AI ini bilang itu sampah, 99% kemungkinannya tebakannya benar. Artinya model ini bukan cuma akurat banget, tapi juga komprehensif. Jadi dia efektif banget buat tugas di dunia nyata. Oke, kita udah punya model AI yang super efektif. Terus kenapa? Apa artinya semua ini dalam gambaran yang lebih besar? Kenapa penelitian ini benar-benar penting?
Nah, ini dia yang bikin penelitian ini sangat berarti. Ini bukan sekedar teori loh, ini adalah alat praktis yang bisa dipakai buat memantau sampah secara real time, ngasih data akurat ke pemerintah kota, dan ujung-ujungnya menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Dan yang lebih keren lagi, datanya itu dirilis ke publik, jadi bisa mempercepat penelitian sejenis di seluruh dunia. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Kalau AI bisa dilatih buat melihat sampah di Kanal Makassar dengan akurasi setinggi ini, coba bayangin potensinya kalau diterapkan di kota-kota lain di seluruh dunia. Mungkinkah ini jadi awal dari sebuah revolusi teknologi dalam menjaga kebersihan planet kita?